Otomatis ya Pak Dudung sebagai militer, sebagai tentara harus turun tangan. Beliau agamanya Islam, yang melakukan itu Islam. Tapi ini bukan konteks agama. Nah, yang perlu dipahami sebenarnya agama di Indonesia itu bukanlah sebagai hukum, bukan kita salahkan atau ya kita berikan pendidikan lah. Itu tugasnya negara. Karena negara ini kan bukan hanya mengurusi orang yang mau diurus, orang yang nggak mau diurus sama negara pun harus diurus. Nah, itu orang-orang itu kelompok-kelompok tertentu ini ya, bukan semua, itu menutup gereja gitu. Contohnya yang sekarang baru terjadi itu di Ranca Angke kalau nggak salah ya. Seharusnya itu tugas pemerintah. Apapun ceritanya pemerintah harus melindungi bangsanya. Kan kita sudah sepakat bahwa di Indonesia itu ada agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Katolik, Konghucu. Semua itu adalah bangsa Indonesia dan berumah di yang namanya Indonesia. Ya, sehingga apalagi seperti misalkan yang ini kan kelompok minoritas nih. Buddha, Kristen, Hindu itu kelompok minoritas. Sebenarnya justru orang, kalau kita sebagai di dalam keluarga, saya harus melindungi, menjaga yang lemah. Bukan yang kuat yang kita jaga. Udah. Catnya kelihatan. Oke, kita sudah sampai sudah. Ini yang paling besar nih? Iya. Wah. Fotokopi ini bener. Orang. Ini abangku Samosir ini, Samosir. Luar biasa. Yang punya pulau. Oh. Ayo. Masuk sepatu ke Bapak? Ya, apa-apa. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, yang di Sabang, Maroke, Miangas Rote sampai mancanegara. Sekarang kami sudah ada di rumah Bapak apa? Victor Samosir ya. Nah, tadi ada pelayanan di Bareskrim. Nah, saudara nanti bisa juga lihat pelayanan kami di sana. Sekarang kita ketemu juga, ini anak Tuhan juga. Kita mau bincang-bincang ya untuk saling membangun iman satu sama lain. Pak siapa namanya Pak? Heri Marjaga Siagian. Oh iya, luar biasa. Ini pangkatnya apa Pak? Kolonel. Tugas di mana Pak? Saya tugas di Pusat Seni Angkatan Darat di Pusiat. Bisa diceritakan sedikit seni Angkatan Darat itu membidangi apa kira-kira? Kan ada Kostrad, ada ini gitu Pak. Kalau Pusiat itu termasuk Badan Pelaksana Pusat Angkatan Darat. Jadi tugasnya itu banyak sih, tapi yang utama yang dikenal orang itu melaksanakan fungsi konstruksi. Seperti misalnya pembangunan jembatan, pembangunan gedung, pemeliharaan. Tetapi seni ini juga selain melaksanakan konstruksi, dia juga bisa melaksanakan hal-hal lain, termasuk yang tren sekarang ini kan masalah virus, karena fungsi nuklir, biologi, kimia pun ada pada seni itu. Oh berarti luas Pak ya? Luas, ada 9 kemampuan sebenarnya kita, termasuk seperti perbekalan air listrik, kemudian kita penjinakan bahan peledak, Nubika, nuklir, biologi, kimia. Jadi kemarin kita juga aktif di Wisma Atlet untuk bantu untuk clearance itu kan, jadi desinfektan. Tapi yang intinya seni itu dia tidak hanya di daerah pada saat damai, tapi pada saat perang juga dia multifungsi lah gitu. Bapak pernah menjabat Dandim Pak atau? Saya Dandim di Rembang. Rembang Pak ya. Tempatnya. Berapa tahun Pak Dandim di sana? Kurang lebih sekitar 1 tahun. Terus selain Dandim? Saya dari Dandim itu pertama Danyon dulu di Ambarawa di Batalan Sipur 4, kemudian Dandim di Rembang.
Setelah itu saya dosen di Seskuat. Oh. Dosen di Seskuat kurang lebih sekitar 4 tahun. Ya. Saya ke Papua. Oh, ke Papua. Ya, di Papua tahun 2010 sampai 2016. Iya, iya. Saya menjabat sebagai kepala seni Kodam. Kodam. Jadi di bawahnya Pusat Seni Angkatan Darat. Iya, Bapak waktu menjabat Dandim itu kan berarti itu termasuk Muspida ya, di satu daerah itu kan, itu setingkat dengan Kapolres, setingkat dengan Bupati dan yang lainnya ya. Itu Bapak pasti punya anak buah banyak tuh kan, kira-kira ratusan lah ya. Ada sekitar 500. 500. Tentu kan mereka berbagai macam ini nih, suku, ras, agama dan seterusnya dan sebagainya. Bapak sebagai orang yang pengikut Tuhan Yesus, bagaimana cara mengatasi atau membina mereka tapi tidak tumbang pilih, adil gitu, gimana Pak? Saya hanya memberikan kepada mereka itu semacam tiga yang saya minta. Pertama itu kita kerja itu harus enak, tapi jangan seenaknya. Ya. Yang kedua, kita kerja itu santai, tapi selesai. Ya. Nah, satu lagi saya agak lupa apa. Tapi intinya anggota karena kan banyak yang sudah tua-tua. Ya. Jadi bagaimana saya membawa mereka supaya bekerja itu dengan target. Ya. Contoh, sebagai seorang babinsa, saya wajibkan mereka dalam 1 minggu itu silaturahmi ke 3 keluarga. 3 keluarga target dalam 1 minggu. Ya. Kemudian patroli 1 kali dalam 1 minggu. Ya. Sehingga kalau kita hitung dalam 1 tahun kan ada 57 minggu. Ya. Mereka sudah mengunjungi 150 keluarga. Ya. Padahal di desa itu paling hanya 50 atau 100 keluarga. Sehingga dalam 1 tahun sudah ada yang beberapa kali dikunjungi. Ya. Dengan intensitas berkunjung ini, mereka pertama kenal. Ya. Kenal, lama-lama ya meningkat jadi saudara. Jadi lebih mudah lah hubungan dengan mereka. Iya. Kemudian kalau ada keluarga-keluarga yang baru, mereka pasti akan tahu karena mereka patroli. Ini ada yang baru nih. Iya. Karena kan sekarang nih banyak yang kegiatan-kegiatan teroris. Iya. Kegiatan teroris itu tidak diketahui, tiba-tiba mereka di situ. Iya. Nah, ini si babinsa ini saya wajibkan. Saya wajibkan mereka harus silaturahmi dalam 1 minggu tuh kan 5 hari kerja. Yeah. Kalau kita ambil tiga keluarga berarti 3 hari dia. Yeah. Nah, kemudian 1 hari untuk patroli. Yeah. Nah, ini saya rasa sangat membantu sehingga mereka itu benar-benar tahu persis daerahnya. Yeah. Itu yang saya lakukan. Selama Bapak menjabat, entah itu Dandim, entah itu Danyon, apapun itu, pernah nggak Bapak menghadapi situasi misalnya suku sama suku ribut atau agama atau keributan yang seperti itu, pernah nggak Pak? Keributan kecil ya. Ya, tapi kalau sampai skala besar tidak, karena metode saya di dalam memimpin di sana itu saya lebih baik mencegah daripada mengatasi. Yeah. Jadi bukan pemadam kebakaran. Yeah. Nah, contoh misalkan di Rembang itu ada anggota parpol yang gurem, jadinya tidak duduk di dewan. Yeah. Mereka tidak ada kursi di dewan. Yeah. Jadi partai gurem lah. Nah, mereka ini kan banyak curhatan yang tidak bisa sampai ke bupati. Yeah. Nah, akhirnya dalam 1 bulan itu saya kumpulkan untuk dari partai politik yang gurem ini ada waktu 1 minggu. Yeah. Kemudian dari anak-anak muda yang yang pakaian compang-campingnya, pokoknya ini 1 minggu. Sehingga di Kodim itu saya bikin semacam alat-alat band. Jadi mereka silakan masuk di situ. Jangan jadikan Kodim sebagai area yang menyeramkan. Yeah. Jadi mereka masuk situ. Kemudian ada lagi dari ulama-ulama, saya bikin waktu 1 minggu. Jadi dalam 1 bulan tuh ada kira-kira 4 kali setiap minggu itu pertemuan dengan mereka. Ya biayanya tidak terlalu mahal sih. Ya hanya makanan ringan, kemudian kita ngobrol. Nah, itu banyak hal-hal yang seperti dari partai itu mengatakan, wah terima kasih Pak Dandim, kami sudah unek-unek di dalam hati kami sudah nyampe ke Pak Dandim. Oh iya, sama-sama Pak. Nanti yang bisa saya sampaikan kepada Bupati, Muspida akan saya sampaikan. Tapi kalau misalkan tidak bisa direalisasi ya Bapak jangan kecewa, saya bilang. Seperti itu.
Jadi ya selama kami di Rembang hampir tidak ada masalah yang apa, yang seperti Pak Pendeta sampaikan ada konflik apa gitu. Oh jadi Bapak pakai metode pencegahan. Pencegahan. Bukan tindakan yang diutamakan, pencegahan dulu. Pencegahan. Karena kan kita fungsi militer itu kan yang pertama itu penangkal, penindak dan pemulih. Nah kita menangkal ini kan berarti mencegah niat orang untuk berbuat sesuatu itu kita matikan niatnya. Nah ini yang paling utama sebenarnya. Tapi kalau kita bisa menangkis pukulan atau penindakan, ini energi kita akan lebih besar, biaya kita lebih besar, kemudian pengerahan sumber daya juga akan lebih besar. Jadi lebih efektif sebenarnya kalau yang saya rasakan, saya melakukan itu penangkalan itu. Acaranya ya banyak teknik-teknik sebenarnya yang bisa kita gunakan. Ini kan Pak, dulu ada masa yang sedikit boleh saya katakan tanda kutip ya untuk TNI ini ya, dalam pandangan masyarakat, sehingga ada juga sekarang masyarakat itu yang takut gitu melihat pakaian loreng itu trauma. Bagaimana cara Bapak untuk memberitahu kepada masyarakat TNI gini loh, TNI nggak seperti itu loh? Ya itu memang terjadi juga waktu kami Dandim di Rembang. Jadi anak-anak muda ini kan ada yang penggemar musik slang, slang itu. Jadi mereka pakainya kayak anting-anting, kayak baju sembarangan lah. Nah, kami dekati mereka, silakan datang ke Kodim. Ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu. Terus anggota ini kan, Pak, itu mereka pakai, ya nggak apa-apa, masuk aja biar mereka kenal. Dan setelah nanti lama-lama mereka akhirnya berpakaian sopan. Jadi jangan kita patahkan. Memang mereka masih seperti itu pemahaman mereka. Nah setelah kita bergaul dengan mereka, sedikit-sedikit kita sampaikan, akhirnya mereka mengerti. Oh kalau misalkan kita ke tempat kantor-kantor instansi ya pakaiannya jangan yang robek-robek. Itu akhirnya mereka jadi paham sendiri seperti itu. Belakangan ini itu ada kelompok-kelompok tertentu Pak yang sepertinya itu kayak mendiskreditkan TNI. Ya itu pendapat Bapak seperti apa kira-kira? Yang kelompok-kelompok mendiskreditkan seperti apa itu Pak Pendeta? Contohnya misalnya ya kalau kita melihat ya Pak Dudung aja sampai dibegitukan gitu loh. Kalau Pak Dudung saya rasa itu sudah tepat yang dilakukan sama Pak Dudung. Kenapa? Karena memang tugas kita itu kan menjaga keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan. Kemudian ketika ada upaya-upaya untuk memecah keutuhan ini, itu tugasnya TNI. Tugasnya TNI. Sehingga Pak Dudung sebagai Kasat melihat, waktu itu sebagai Pangdam melihat bahwa ini ada organisasi, organisasi yang seharusnya membuat kerukunan, kebersamaan di negara ini lebih bagus. Kok ini malah memecah belah, otomatis ya Pak Dudung sebagai militer, sebagai tentara harus turun tangan. Beliau agamanya Islam, yang melakukan itu Islam, tapi ini bukan konteks agama. Nah, yang perlu dipahami sebenarnya agama di Indonesia itu bukanlah sebagai hukum, karena hukum kita Pancasila. Kecuali di Arab Saudi, agama itu adalah hukum. Sehingga agama itu bukan soal benar dan salah di Republik ini, tapi masalah baik atau tidak, bermanfaat atau tidak. Tapi kalau di negara-negara Islam seperti Malaysia, agama itu berbicara benar salah. Kalau mencuri berarti salah, hukum. Kalau misalkan berzina, salah, hukum. Rajam. Nah, kalau kita mencuri, salah. Tapi yang menghukum bukan agama, tapi ada hukum Pancasila dan turunannya seperti itu. Nah ini mungkin yang tidak dipahami dengan baik oleh sebagian masyarakat. Jadi menganggap bahwa apa yang dilakukan, yang dilarang oleh agama seolah-olah menjadi hukum. Harusnya itu agama itu cukup untuk mereka saja. Jangan mereka memaksakan hukum agama itu untuk diterapkan di negara kita yang hukumnya sudah jelas, hukum Pancasila dan turunannya. Itu Pak Pendeta. Bagaimana Pak strategi-strategi yang ada dalam pemikiran Bapak untuk mencegah ini ada kelompok-kelompok yang mau buat khilafah lah negara ini, mau buat negara khilafah, kan negara kita sudah
memang negara yang berdasarkan Pancasila. Gimana itu Pak mengatasi begini Pak? Ya saya katakan tadi kita harus tegas, pemerintah itu tegas, tapi bukan berarti kita keras gitu kan, jahat. Kita tegas. Hukum Pancasila yang kita tegakkan. Nah, kita otomatis harus, karena ada pemahaman-pemahaman itu, ajaran-ajaran di dalam salah satu agama, ya. Mereka kalau misalkan mengatakan, oh ini diajarkan, itu tidak salah. Pengajarannya seperti itu. Nah, menjadi salah ketika ini diterapkan di negara kita. Betul. Tapi kalau misalnya di negara yang hukumnya hukum misalnya Islam, ya silakan. Tapi di kita kan ada hukum sendiri. Hukum dan Pancasila itu kan sudah diakui oleh kita semua sebagai komitmen bersama. Nah, jadi ya pemerintah juga harus bisa menyampaikan kepada ulama-ulama supaya mereka berikan pengertian. Ini kan kebanyakan kalau saya lihat teman-teman yang Muslim yang moderat itu nggak sampai seperti itu. Justru mereka-mereka yang eksklusif mengatakan bahwa agama saya lah yang paling benar, yang lain salah. Ya kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena apa? Teologi saya Kristen nggak bisa saya paksakan kepada agama Islam. Teologi agama Islam pun tidak bisa dipaksakan ke agama Hindu. Jadi kita masing-masing punya teologi sendiri-sendiri. Nah ini yang harus dipahami. Jadi masyarakat harus kita beri pencerahan sebenarnya. Bukan kita salahkan atau ya kita berikan pendidikan lah. Yaitu tugasnya negara. Karena negara ini kan bukan hanya mengurusi orang yang mau diurus. Orang yang nggak mau diurus sama negara pun harus diurus. Ini saudara luar biasa. Jadi negara ini bukan hanya mengurusi orang yang mau diurus. Yang nggak mau diurus pun harus diurusin. Nah, ini memang kata-kata bijak yang luar biasa ya. Ini mungkin ada filosofinya ya. Jadi ini kan banyak itu yang mengatakan tuh hukum pemerintah ini togut. Artinya togut itu ya kurang lebihnya ya kafir lah begitu. Kurang lebihnya begitu. Bagaimana pendapat Bapak yang punya pandangan sedemikian? Kafir itu memang, ya itu saya katakan tadi teologi. Dulu waktu biarawan Inggris tahun 1300 berapa itu diserang oleh bangsa Viking. Nah, itu Inggris itu mengatakan Viking ini kafir. Karena dia tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah berhala pagan. Dewanya banyak. Kan? Nah itu kafir. Tetapi sekarang istilah kafir itu menjadi bergeser jauh. Selain Muslim itu kafir. Ya itu silakan saja kalau misalkan di dalam teologi mereka digunakan untuk di kalangan mereka sendiri, ya tidak masalah. Tetapi jangan dibawa seolah-olah bahwa di luar Islam itu kafir. Nah ini yang jadi persoalan. Nah selama ini bisa dikendalikan atau bisa disampaikan, silakan. Masalah nanti di luar Islam kafir, ya silakan. Tapi jangan disampaikan kepada yang Nasrani, yang Hindu. Berarti Hindu itu kafir. Kan? Jangan disampaikan kepada mereka, tapi pemahami di lingkungan mereka silahkan. Kita juga nggak akan mungkin mencampuri internal akidah mereka, karena memang itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Jadi selama itu untuk kepentingan mereka, di halaman mereka, ya silakan. Tapi jangan mainkan di halaman orang lain, agama Hindu, agama Kristen. Nah itulah yang akan membuat perpecahan bangsa dan negara ini. Ini pemerintah harus tegas. Kan kita sudah punya Kementerian Agama. Di negara lain tidak ada Kementerian Agama. Harusnya Kementerian Agama itu bukan hanya mengurusi misalkan ibadah haji, tapi urusi itu. Ulama-ulama ini coba diberikan apa? Sertifikat lah. Kalau misalnya Pak Pendeta itu bisa jadi pendeta itu kan ada sertifikatnya. Supaya apa? Di dalam menyampaikan firman Tuhan itu, ya memang sudah ada pakem-pakemnya, tidak bisa sembrono. Jadi sekarang kan Pak begini Pak ya, ada belakangan ini kan banyak itu orang-orang itu kelompok-kelompok tertentu ini ya, bukan semua, itu menutup gereja gitu. Contohnya yang sekarang baru terjadi itu di Rancangke kalau nggak salah ya, Bogor itu kan, padahal itu tahun 99 sudah dibuka gitu.
Itu bagaimana ya perlindungan negara terhadap kebebasan memuji menyembah Tuhan? Ya, kan keyakinan itu masing-masing, gitu loh. Nah, ini orang memuji menyembah Tuhan, terus ditutup. Apakah pemerintah nggak bisa menghandle ini langsung begitu? Harus dibiarkan dulu begitu? Gimana, Pak? Seharusnya itu tugas pemerintah. Ya. Apapun ceritanya, pemerintah harus melindungi bangsanya. Ya. Kan kita sudah sepakat bahwa di Indonesia itu ada agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Katolik, Konghucu. Semua itu adalah bangsa Indonesia dan berumah di yang namanya Indonesia. Ya. Sehingga apalagi seperti misalkan yang ini kan kelompok minoritas nih. Buddha, Kristen, Hindu itu kelompok minoritas. Sebenarnya justru orang, kalau kita sebagai di dalam keluarga, saya harus melindungi, menjaga yang lemah. Bukan yang kuat yang kita jaga. Yang lemah ini yang harus kita perhatikan. Artinya negara itu harusnya melindungi ini. Nah, kalau misalnya negara masih belum bisa melindungi yang lemah, berarti saya pertanyakan, berarti ada sesuatu yang masih kurang tepat yang dilakukan negara. Nah, itu saja kalau menurut saya. Dan kita negara sudah punya alat untuk istilahnya memaksa hukum, aparat, ada kepolisian, kalau perlu sampai TNI itu alat untuk memaksa. Tapi alat untuk memaksa untuk menegakkan konsensus kita yang bersama ini, bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa negara kita ini dasarnya Pancasila, bahwa negara ini tujuannya diantaranya untuk menjaga ketertiban dunia dan segala macam itu, mensejahterakan kehidupan rakyat. Itu adalah suatu konsensus bersama kita. Ketika ada pihak-pihak yang ingin membuat, wah negara kita jangan pakai Pancasila, ya negara lah yang harus menggunakan alat paksa ini, hukum, aparat, baik TNI maupun Polri. Nah ini negara harus berani mengambil sikap, jangan negara lemah. Kalau negara lemah ya yang terjadi seperti ini. Karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan, Pak, dari netizen atau dari jemaah-jemaah yang kita layani di daerah-daerah gitu, seperti Jambi. Saya pernah juga mengunjungi gereja yang ditutup paksa, waktu itu ada 4. Terus di Pekanbaru pernah terjadi, malah di Pekanbaru itu Satpol PP ikut terjun, terus polisi pun ada di situ ikut ya. Intinya aparat ya bersama rakyat itu bersama-sama untuk memberhentikan itu ibadah di situ itu. Menurut tanggapan Bapak seperti apa itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, pertama lihat dulu secara aturan rumah ibadah itu bagaimana. Kalau misalnya sudah ada izin mendirikan rumah ibadah, kemudian izin-izin lainnya, kenapa harus dilarang? Kecuali kalau misalnya tidak ada izin rumah ibadah. Nah, biasanya kan untuk membangun rumah ibadah itu kan ada aturan-aturannya. Selama itu sudah dipenuhi, negara wajib melindungi. Jadi begini, Pak, kan ada SKB 2 Menteri itu ya. Itu persyaratannya kan terlalu banyak, Pak. Ya, saya tidak baca secara detail, tapi minimal satu RW itu mungkin ada 100 kakak atau berapa yang tanda tangan gitu. Kalau itu kita terapkan dalam konteks Jakarta aja, Pak, itu satu kelurahan itu aja belum tentu ada 100 kakak yang beragama Kristen. Nah, kalau mereka tidak mau tanda tangan, kan tidak bisa berdiri nih gereja. Nah, terus apakah karena tidak ada izin untuk gereja ini, terus orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ini dilarang untuk berkumpul memuji menyembah Tuhan, Pak? Saya juga agak prihatin dengan situasi seperti itu. Kenapa? Gereja harus ada IMB, tapi masjid banyak yang tidak punya IMB. Nah, ini kembali lagi kepada ketegasan pemerintah. Mampu nggak pemerintah negara ini untuk melindungi yang minoritas? Selama itu negara mampu melindungi yang minoritas, yang nggak ada, pasti akan beres itu. Kan kita berdoa itu di dalam kitab suci pun dikatakan jangan hanya sendiri, ya minimal berapa orang berkumpul. Itu sudah di firman Tuhan lah gitu kan.
Nah tiba-tiba kita dilarang oleh manusia, nggak boleh berkumpul, harus 100 katanya tanda tangan. Ini kan sudah suatu hal yang dilematis. Kok kita lebih ini Tuhan sendiri loh yang bilang bahwa kita ini berdoa, berkumpul bersama-sama. 3-4 orang itu akan lebih baik daripadanya sendiri. Bakal di Ibrani 10:25, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan beberapa orang, hendaklah semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Itu dengan kata lain kan Tuhan menghendaki supaya orang-orang yang mengikut dia itu berkumpul memuji menyembah dia. Mungkin bisa lebih dari 3, bisa lebih dari 5 kan begitu. Itu saya hanya menegaskan ayatnya aja Pak. Bapak lanjutkan tadi. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Memang itu aturan dari SKB 2 Menteri itu, ketentuannya seperti itu. Tapi kan kita kan ada perwakilan kita juga di Kementerian Agama. Dari ini kan kita bisa sampaikan. Ada perwakilan kita juga di DPR, supaya mereka nanti bersuara. Memang kalau kita mau menyuarakan dengan demo-demo, kita tidak terbiasa dengan melakukan demo itu. Kita agama Kristen, Hindu jarang sekali saya lihat demo. Nah, lebih baik kita dengan cara-cara yang sopan, jangan cara-cara yang bermartabat sebagai bernegara. Kita lewat saluran tuh di pemerintah ada Kementerian Agama, kan ada bidang Kristennya, dirjennya. Kemudian di DPR juga ada. Lah DPR ini kan mewakili rakyat seluruh agama, bukan hanya yang agama tertentu saja. Nah, kalau saran saya kepada kita umat Kristen, ya lebih baik kita menempuh jalur-jalur seperti itu supaya kita itu bermartabat. Kita bernegara itu bukan kayak apa namanya? Ya liar gitu kan. Kita bermartabat. Kalau kita lihat dari Pancasila itu nilai-nilai luhur bangsa kita ini kan orangnya gotong royong, hormat menghormati. Tidak ada yang seperti sekarang ini. Saya kurang tahu ini dari mana peradabannya gitu kan. Kok seperti itu? Karena belum lama ini saya pernah menghadap ke kantor Dirjen Bimas Kristen Pak. Tetapi kata-katanya sih sepertinya manis, tapi tindakannya buktinya realisasinya tetap terus terjadi penutupan orang-orang beribadah. Kita bukan bicara gedung orang-orang memuji menyembah Tuhan dilarang begitu. Ya ini yang patut kita sesalkan juga. Kenapa sudah diberikan tanggung jawab, sudah diberikan posisi jabatan untuk mengurusi misalkan umat, tapi dia sendiri istilahnya tidak memiliki keberanian. Nah, ini yang milih dia itu siapa? Yang menugaskan dia di situ siapa? Harusnya dia berani berbicara, berani bersuara. Kalau benar, kenapa takut? Kita kalau misalkan takut, salah, barulah takut. Tapi kalau dia membela yang benar, ya kenapa harus takut? Jadi saya melihat mungkin pemerintah harus membenahi ini, karena ini lambat laun pasti akan membuat berdampak langsung terhadap keutuhan NKRI ini. Itu yang saya bisa Bapak coba kasih pesan-pesan buat rakyat Indonesia yang mendengar ini nanti, supaya kita ini tetap rukun walaupun kita berbeda suku, agama, dan jangan yang minoritas itu seolah-olah tidak punya hak yang sama dengan yang mayoritas. Coba kira-kira ada pesan-pesan Bapak? Ya kalau saya filosofinya filosofi spiritual ya. Kita ini diberikan tubuh ini. Tubuh ini kan mahakarya Tuhan. Kenapa mata kita hanya sebesar ini? Kenapa tidak dibikin sebesar bola sepak? Karena memang kita harus estetikanya seperti inilah. Jadi kita pun di dalam bernegara, ya memang tidak mungkin semua itu pengen jadi mata, semua itu pengen jadi kepala. Pasti ada yang jadi jari, kelingking, ada yang jadi kuku, ada yang jadi rambut. Tapi semua itu perannya ada. Nah kalau kita misalkan, wah ini kuku nggak bener nih, yang harusnya ada ya kepala semua. Apakah itu mungkin? Yang lain itu tidak benar. Yang benar cuma ini. Kan itu tidak mungkin. Jadi
Tuhan, perbedaan itu suatu hal yang kodrat dari Tuhan, yang harus kita terima dan harus kita syukuri. Justru kalau kita bisa mengerti maksud Tuhan untuk di dalam tubuh kita nih, kenapa kok ada kaki, ada ini, berbeda-beda semua. Tapi satu. Tapi ya satu kesatuan. Nah, mudah-mudahan dengan filosofi ini kita bisa semakin mengerti bahwa perbedaan itu bukan untuk dihindari, tapi perbedaan itu memang untuk disyukuri. Itu Pak Pendeta. Iya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan ya, baik yang di Rote, Miangas, Sabang, Merauke ya, mancanegara bahkan, ya kita doakan Indonesia ini ya supaya utuh, tidak ada terjadi perpecahan ya. Saya lihat belakangan ini ya sama-sama ingin menunjukkan gigi ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan memang tidak diajarkan kita untuk demo-demo, rame-rame, resek-resek. Nggak ada itu ajaran Yesus, nggak ada gitu. Ajaran Tuhan itu ya kita doakan mereka ya. Namun walaupun demikian ada juga yang bagian-bagian tertentu yang bisa mengurusinya ya. Kita yang bagian doa-doa, yang bagian mengurusi di pemerintahan. Jadi jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu maksudnya. Jadi biarlah kalaupun ada yang kita anggap mungkin kok begini ya, padahal kami ini NKRI, satu negara, satu bangsa, tetapi kok kami sepertinya dikebiri gitu ya. Kita punya Tuhan, kita doa karena Tuhan sanggup sih merubah siapa saja ya. Nah ini Pak, kita upload di YouTube, nanti didengar oleh banyak orang Pak ya, sampai mungkin ya bisa juga sampai ke menteri, sampai ke presiden, siapa aja bisa gitu loh, karena dia tidak menutup kemungkinan bisa muncul di HP saja kan gitu kan ya. Jadi kita doa, dan saudara Bapak Ibu sekalian, kita doakan nih Pak Jega Siagian Pak ya, apa? Heri Marjaga. Heri Marjaga Siagian, namanya panjang ya. Biar Bapak ini tetap teguh di dalam Tuhan ya kan, karena Bapak ini kan sudah dipilih Tuhan untuk bertugas, karena pemerintah itu juga hamba Allah, tapi tidak ngurusin urusan-urusan ibadah, tidak urusan-urusan memuji menyembah Tuhan, tidak. Pemerintah itu hamba Tuhan untuk mengurusi rakyat ini supaya bagaimana loh, jangan rusak begitu loh ya, gitu. Jadi kita doa Pak ya. Ya, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Bapak Siagian, kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu mengalir atasnya, pakai hidupnya jadi saksi Tuhan untuk Indonesia, karena dia bukan tentara agama, dia adalah Tentara Nasional Republik Indonesia. Kuasa Tuhan bekerja biar bisa membawa kedamaian, ketentraman di negeri ini, karena kami satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Tuhan Yesus berkati semua rakyat Indonesia ini supaya boleh saling menghormati dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. 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 Oke.